Selamat pagi, Pak. Selamat pagi juga Ibu. Oke, pada pagi hari ini saya senang sekali bertemu dengan Bapak ya. Sekarang kita akan membicarakan peningkatan keterampilan coaching Bapak. Di sini saya memberikan dukungan ya, bagaimana saya dapat membantu Bapak. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya dan dukungannya Ibu. Jadi begini Ibu, saya ingin Ibu nantinya mampu membimbing saya dalam meningkatkan kompetensi saya dalam kemampuan coaching, di mana dalam hal ini tentunya 3 kompetensi inti seorang coach itu saya nantinya mampu kuasai, seperti hadir penuh atau present, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna, serta menjadi pendengar yang aktif. Begitu Ibu. Oke. Baik, Pak. Di sini saya akan mendukung Bapak dalam hal itu. Terus bagian mana yang ingin Bapak fokuskan pada observasi nanti? Ya, jadi begini Ibu, saya berharap Ibu dapat memperhatikan cara bagaimana saya mendengarkan aktif dari seorang coach, kemudian bagaimana kemampuan saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Nah, di samping itu juga memberikan feedback atau umpan balik yang positif, yang tentunya berdasarkan hasil pengamatan Ibu selama nanti dalam pengembangan kompetensi saya sebagai seorang coach, seperti itu. Oke. Terus Pak, bagaimana menurut Bapak, sejauh mana tingkat kemampuan Bapak dalam hal ini? Nah, begini Ibu, saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang efektif itu sangat berguna dalam sebuah proses coaching Ibu. Kemudian dengan meningkatkan keterampilan ini saya bisa lebih baik membimbing seorang coach, sehingga di kemudian terkhusus pada diri saya kompetensi-kompetensi inti seorang coaching itu memang betul-betul melekat dan mampu saya terapkan dalam setiap sesi coaching yang nantinya saya akan lakukan, Bu. Oke. Terus Pak, kira-kira apa harapan Bapak dari observasi kita nanti? Ya, terima kasih Bu. Besar harapan saya pada observasi ini adanya umpan balik yang membangun, kiranya sebagai masukan untuk perkembangan saya di kemudian hari, khususnya dalam mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna, serta mampu menunjukkan bahwa saya ini fokus pada setiap kegiatan coaching yang saya lakukan. Seperti itu Ibu. Oke. Baik Pak, silahkan lakukan proses coaching dan nantinya saya akan melakukan pengamatan dalam proses tersebut. Terus kemudian bisa bertemu kembali untuk merefleksikan hasil dari proses coaching yang Bapak lakukan. Nah, baik, terima kasih Ibu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga waktunya Ibu untuk meluangkan waktu kepada saya mengamati nanti proses yang saya lakukan. Terima kasih. Ya, selamat pagi Pak Wayan. Selamat pagi Pak Nyoman. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Wayan? Kabar baik Pak Nyoman. Ya. Hari ini saya sangat merasa senang karena bisa bertemu dengan Pak Nyoman. Baik, terima kasih Pak Wayan. Ya, tentunya kita bersyukur hari ini kita berjumpa lagi. Kita berada dalam keadaan sehat walafiat, dipertemukan dalam keadaan yang nyaman. Jadi begini Pak Wayan, kira-kira apa yang saya bisa bantu pada hari ini Pak? Begini Pak Nyoman, jujur saya katakan sama Pak Nyoman ini, saya ada masalah. Tentunya dengan kedatangannya Pak Nyoman, saya ingin Pak Nyoman dapat membantu saya dalam mengatasi masalah yang saya hadapi ini, di mana saya ingin meningkatkan
kompetensi saya dalam mengelola kelas. Seperti itu Pak Nyoman. Oh ya, jadi seperti itu Pak Wayan ya, bagus sekali itu. Jadi begini saja, langsung saja Pak Wayan. Apa tujuan Pak Wayan berkaitan dengan kompetensi yang Pak Wayan sampaikan tadi? Pak Nyoman, terima kasih sebelumnya saya sampaikan. Masalah yang saya hadapi seperti ini Pak Nyoman. Saya ingin bercerita sama Pak Nyoman sedikit. Ya, silakan Pak Wayan. Pada saat proses pembelajaran berlangsung di kelas, itu anak-anak ribut biasanya. Jadi dalam hal ini ya tentunya saya kurang mengerti apa yang menjadi kendala yang saya hadapi. Apakah itu disebabkan karena pada saat proses pembelajaran saya barangkali kurang dalam menggunakan metode, ataukah barangkali cara saya yang menyampaikan atau menyajikan materi kepada anak-anak sehingga sulit untuk diterima. Seperti itu gambarannya Pak Nyoman. Oh ya, jadi saya sedikit dapat tangkap dari penyampaian Pak Wayan. Jadi tentunya tujuannya Pak Wayan ingin menciptakan kelas yang kondusif seperti itu Pak Wayan ya. Jadi kira-kira menurut Pak Wayan apa yang sudah Pak Wayan lakukan untuk mencapai tujuan tersebut Pak Wayan? Begini Pak Nyoman, saya akan berusaha dan rencananya saya akan mencoba menggunakan metode yang bervariasi dalam pembelajaran dalam kelas, dan saya berharap dari metode yang saya akan gunakan itu nantinya benar-benar dapat berjalan dengan efektif. Seperti itu Pak Nyoman. Ya, bagus. Jadi tentunya apa yang ingin Pak Wayan lakukan nantinya di lapangan tentunya tidak akan terlepas dari sebuah kendala atau tantangan. Nah, saya ingin tahu Pak Wayan apakah sudah mampu memprediksi kiranya tantangan apa yang nantinya Pak Wayan akan hadapi atau didapatkan pada saat melaksanakan solusi-solusi atau strategi yang Pak Wayan sampaikan tadi. Ya, untuk sementara ini Pak Nyoman, saya berpikir memang kondisi yang saya hadapi ini masih sulit sebenarnya Pak Nyoman, masih sangat sulit untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pembelajaran berlangsung di dalam kelas. Oh, jadi seperti itu Pak Wayan ya. Tentunya hal tersebut perlu ada strategi atau teknik-teknik yang perlu kiranya Pak Wayan lakukan ya. Jadi kalau saya boleh tahu Pak Wayan, apa yang Pak Wayan butuhkan kiranya untuk mencapai dari tujuan tersebut? Saya berupaya Pak Nyoman, untuk mencari strategi, yang menggunakan strategi dalam mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pembelajaran berlangsung. Semoga strategi nanti itu paling tidak dapat mengatasi masalah yang saya hadapi di dalam kelas. Seperti itu Pak Nyoman. Baik, jadi dapat saya rangkum sedikit Pak Wayan. Jadi kita perlu kiranya memahami penyebab siswa, kenapa siswa itu suka berbicara saat pembelajaran, bagaimana kondisi kelas sehingga tidak menjadi kondusif. Kemudian apakah karena mereka itu tidak paham akan materi pelajaran, atau juga mungkin karena mereka bosan, apakah karena mereka ingin menarik perhatiannya kita. Nah, dari sekian tadi itu Pak Wayan, kira-kira mana yang mengena Pak Wayan? Kalau saya perhatikan kayaknya ini Pak Nyoman, kayaknya ini karena mereka tidak memahami materi pembelajaran yang saya ajarkan itu. Baik Pak Wayan, jadi Pak Wayan sudah melihat langsung, sudah mampu menangkap kondisi kelas Pak Wayan, sehingga Pak Wayan bisa menyimpulkan tadi bahwa kesulitan anak yang dihadapi oleh anak sehingga mereka bosan itu diakibatkan oleh kurang pemahaman materi, barangkali seperti itu Pak Wayan. Jadi perlu rencana untuk kedepannya bagaimana Pak Wayan mampu untuk mengatasi hal tersebut. Kalau boleh tahu Pak Wayan, silakan bagaimana rencana Pak Wayan untuk selanjutnya mengatasi hal seperti itu Pak Wayan. Saya
saya akan mencoba Pak Nyoman, saya akan mencoba seperti yang saya katakan tadi, yaitu menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, dan harapan saya dari metode itu siswa akan betah dalam belajarnya dalam kelas, dan saya tentunya dalam hal ini akan berusaha dengan sekeras mungkin Pak Nyoman, karena saya sebagai guru merasa bertanggung jawab jika materi yang saya sampaikan itu tidak sampai ke siswa. Jadi apa yang saya lakukan itu sia-sia. Tentu saya sangat berkecil hati dalam hal ini sebagai guru, karena materi saya tidak bisa terima. Tetapi dengan pertemuan ini, ya, saya sangat berterima kasih kepada Pak Nyoman. Semoga dengan metode pembelajaran yang bervariasi ini yang saya akan terapkan ke depan ini, saya berharap anak didik saya itu akan senang dalam pembelajaran. Seperti itu Pak Nyoman. Wah, luar biasa itu Pak Wayan. Jadi apa yang Pak Wayan sampaikan itu, Pak Wayan sudah menyadari betul tupoksi sebagai seorang pendidik, bagaimana kita mampu mencapai sebuah target dalam pencapaian anak didik kita di kelas. Luar biasa Pak Wayan. Tentunya selain metode pembelajaran bervariasi yang ingin Pak Wayan nanti lakukan, mungkin ada hal lain atau cara-cara lain yang kiranya Pak Wayan dapat tempuh untuk mengantisipasi kesulitan atau gangguan-gangguan yang terjadi di kelasnya Pak Wayan. Terima kasih Pak Nyoman. Ada. Saya berpikir begini Pak Nyoman. Saya berpikir saya memiliki gambaran tentang strategi yang akan saya lakukan. Seperti saya katakan tadi, semoga strategi yang akan saya lakukan ke depan nanti itu, yaitu dengan menggunakan metode pembelajaran variasi yang seperti saya katakan itu, ya, anak-anak menjadi lebih senang dalam pembelajaran. Seperti itu Pak Nyoman. Bagus. Jadi situ sudah merupakan suatu rencana aksi yang nanti Pak Wayan terapkan seperti itu Pak Wayan ya. Jadi tentunya dalam menerapkan rencana aksi yang nantinya Pak Wayan terapkan seperti yang Pak Wayan paparkan tadi, perlu ada komitmen dalam diri Pak Wayan. Kalau boleh tahu komitmen Pak Wayan untuk menerapkan rencana tersebut bagaimana Pak Wayan? Saya begini Pak Nyoman, saya berkomitmen untuk mempersiapkan materi, ya, mempersiapkan materi sebaik mungkin dalam pembelajaran. Kemudian saya juga akan mempersiapkan metode pembelajaran yang mungkin cocok dengan materi yang saya ajarkan, seperti diskusi di dalam kelas, membagi siswa menjadi beberapa kelompok, dan harapannya saya dengan metode diskusi yang saya lakukan itu, siswa-siswa akan menjadi aktif belajar dalam kelas. Tentunya dia akan kurang bermain, dia akan fokus pada pembelajarannya. Semoga siswa-siswa itu betul-betul memiliki cara berpikir yang kritis juga bersama teman-temannya di dalam dia berkelompok mengerjakan tugas-tugasnya. Kemudian saya juga berupaya begini Pak Nyoman, dalam mengerjakan tugas-tugas itu, ya, saya berpikir setiap kelompok yang mengerjakan tugasnya dengan baik, saya akan mengapresiasi apa yang dilakukan itu dengan memberikan penghargaan. Dan kiranya apa yang saya lakukan itu berupa penghargaan begitu menumbuhkan cara berpikir anak yang lebih baik, mentalnya lebih bagus, dan merasa termotivasi. Seperti itu Pak Nyoman. Wah ya, luar biasa itu rencana bagus Pak Wayan. Mudah-mudahan apa yang Pak Wayan sampaikan tadi tercapai nantinya. Penguatan sedikit dari saya barangkali Pak Wayan, seperti apa yang Pak Wayan paparkan tadi, strateginya luar biasa. Di samping pembelajaran yang bervariasi, kemudian menggunakan metode pembelajaran seperti diskusi itu memang sangat bagus itu Pak Wayan. Bagus diterapkan di kelas, karena itu mampu mengembangkan
kepercayaan diri pada anak didik juga, daya kreativitas, kemudian membangun kolaborasinya antar temannya. Luar biasa Pak Wayan, strategi Pak Wayan sampaikan itu sungguh luar biasa. Mudah-mudahan nanti bisa diterapkan di kelasnya Pak Wayan dengan secara maksimal. Tapi tentunya Pak Wayan, terlepas dari semua itu, Pak Wayan tidak akan bisa bergerak sendiri. Jadi saya ingin tahu siapa kira-kira dan apa yang kiranya dapat membantu Pak Wayan dalam menerapkan komitmen tersebut Pak Wayan. Tentunya saya akan belajar cara mengajar ya dengan metode yang bervariasi tadi yang seperti katakan dengan baik ya. Di samping itu pula Pak Nyoman, tentu betul sekali yang Pak Nyoman katakan bahwa tentunya saya tidak bisa berjalan sendiri, harus berkolaborasi. Dalam hal ini saya bersama dengan rekan sejawat ya, rekan sejawat saya akan memantau dalam proses pembelajaran yang saya lakukan dalam kelas sebagai umpan balik atau tindak lanjut dari pembelajaran itu ya. Saya akan jadikan suatu refleksi kira-kira di mana kekurangannya. Jadi dalam hal ini sekali lagi saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat atau guru yang ada di sekolah tempat saya mengajar. Seperti itu Pak Nyoman. Iya, begitu Pak Wayan ya. Jadi bagus Pak Wayan, kolaborasi memang sangat penting. Kemudian Pak Wayan, tentunya perbincangan kita pada saat ini tidak sebatas sampai di sini Pak Wayan. Kiranya perlu tindak lanjut dari Pak Wayan sendiri. Kira-kira apa yang Pak Wayan akan lakukan dari tindak lanjut perbincangan sesi kita pada saat ini Pak Wayan? Terima kasih sebelumnya Pak Nyoman. Ya benar sekali yang Pak Nyoman katakan, saya tidak sampai di sini. Tentunya saya akan berupaya sebaik mungkin ya dalam belajar dan menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi. Dan seperti yang saya katakan tadi juga, saya sebagai guru akan tetap memberikan penguatan kepada siswa, tentunya dalam hal ini penguatan yang positif, sehingga anak-anak akan termotivasi dalam pembelajarannya, sehingga pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas itu betul-betul dapat memenuhi kebutuhan siswa dan siswa termotivasi. Seperti itu Pak Nyoman. Ya baik, bagus. Jadi intinya dari apa yang Pak Wayan sampaikan tadi saya dapat rangkum sedikit, sekedar penguatan supaya Pak Wayan mampu mengembangkan strateginya Pak Wayan di kelas nanti. Yang pertama, pembelajaran yang bervariasi di kelas. Ya bagus itu Pak Wayan, silakan lakukan. Kemudian dengan mengubah metode pembelajaran menjadi sebuah metode diskusi juga sangat bagus. Kemudian Pak Wayan juga menyampaikan tadi perlunya kolaborasi dengan teman-teman. Ya luar biasa, memang kita di sebuah satuan pendidikan ataupun di kelas tidak bisa bergerak sendiri. Perlu ada referensi atau refleksi diri kita yang didapatkan dari rekan sejawat kita. Begitu, seperti itu barangkali yang saya dapat tangkap dari apa penyampaian Pak Wayan tadi. Baik Pak Wayan, kiranya pada kesempatan ini kita cukupkan dulu perbincangan kita, tapi tentunya saya besar harapan saya nantinya apa yang Pak Wayan sampaikan tadi mengenai strategi mengatasi kesulitan Pak Wayan dengan langkah-langkah yang Pak Wayan rencanakan mudah-mudahan berhasil, sehingga nantinya kalau kita sempat ketemu lagi Pak Wayan, tolong sampaikan kepada saya hasilnya bagaimana Pak Wayan. Baik Pak Nyoman, terima kasih sebelumnya karena sudah bisa memberikan pencerahan kepada saya. Semoga lewat pencerahan yang Pak Nyoman berikan kepada saya benar-benar dapat berbuat sedemikian rupa. Terima kasih Pak Nyoman. Ya, terima kasih Pak Wayan. Sama-sama. Selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi Ibu. Oke, terima kasih telah menyediakan waktunya lagi untuk berbincang dengan saya ya Pak. Di sini saya ingin membahas
tentang hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching sebelumnya ya. Nah, terus bagaimana nih Bapak menilai performa dalam kompetensi tersebut? Baik, terima kasih sebelumnya saya ucapkan sama Ibu karena sudah berjumpa kembali dengan saya pada kesempatan ini mengenai penilaian atau performa saya dalam penerapan kompetensi sebagai seorang coach. Itu yang pertama, saya memang merasa telah melakukan dengan baik itu. Kemudian berkaitan dengan kompetensi seperti mendengarkan aktif, hadir penuh, kemudian mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna kepada seorang coach, seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Terus apa yang membuat Bapak merasa demikian? Jadi saya merasa telah mampu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan baik, sehingga coach itu merasa tumbuh rasa percaya diri pada seorang coach untuk mampu menggali atau memberdayakan dirinya sendiri, menemukan rasa kepercayaan diri dan kemandiriannya dalam menghadapi setiap kesulitan yang seorang coach hadapi, seperti itu. Oke. Terus Pak, boleh saya berbagi hasil pengamatan saya ya? Sini saya melihat bahwa Bapak telah melakukan mendengar aktif dan mengajukan tadi pertanyaan yang berbobot dengan sangat baik. Terus sesuai dengan standar yang kita rujuk. Bagaimana nih pendapat Bapak tentang ini? Wah, luar biasa Ibu, saya senang mendengarnya dari Ibu. Terima kasih Ibu atas umpan baliknya. Tentunya hal tersebut akan menjadi sebuah pertimbangan bagi saya Ibu. Apa yang Ibu sampaikan tadi sebagai bahan acuan saya nantinya untuk memaksimalkan kompetensi saya sebagai seorang coach dalam setiap sesi-sesi coaching yang nantinya saya akan lakukan, Bu. Oke. Namun demikian, saya juga Pak tadi melihat aspek-aspek yang masih dapat ditingkatkan ya. Misalnya itu seperti bagaimana kita bisa menunjukkan bahwa bisa hadir sepenuhnya dalam proses percakapan tersebut. Oh ya, saya mengerti Bu. Memang saya sadari tadi saya akan berusaha untuk lebih meningkatkan hal seperti apa Ibu sampaikan tadi. Terima kasih atas masukan umpan baliknya Ibu. Tentunya hal tersebut akan menjadi fokus perhatian saya dalam setiap sesi-sesi coaching yang nantinya saya lakukan, sehingga memang betul-betul kompetensi seorang coach saya mampu kuasai, seperti itu Bu. Oke Pak, dari diskusi kita ini, apa langkah konkret yang akan Bapak ambil untuk meningkatkan performa di area nanti? Ya, begini Bu, tentunya untuk meningkatkan kompetensi saya berencana untuk melakukan latihan secara intensif Bu. Kemudian terutama seperti apa yang Ibu sampaikan tadi, bagaimana kita bisa fokus pada coaching, hadir penuh pada coaching dalam sesi coaching, itu mungkin menjadi perhatian atau fokus saya yang saya akan usahakan dengan latihan secara terus menerus dan berkesinambungan Bu, seperti itu Bu. Oke, alhamdulillah ya Pak, itu adalah langkah yang baik. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam forum supervisi akademik nanti. Terakhir nih Pak, apa yang Bapak peroleh dari proses ini? Saya lebih memahami Bu area di mana saya perlu berkembang kiranya. Dan saya berterima kasih atas bimbingan, arahan Ibu. Tentunya umpan balik yang Ibu sampaikan menjadi acuan dalam pengembangan diri saya secara pribadi. Tentunya bagaimana saya ke depan menjadi seorang coaching yang profesional Ibu. Oke Pak, terima kasih nih Pak atas waktunya ya. Insya Allah lain kali saya akan datang lagi
untuk forum supervisi akademik ini. Semoga Iya. nanti kedepannya lebih baik lagi dari ini. Oke. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih atas waktunya Ibu bisa memantau saya. Besar harapan saya juga bisa bertemu Ibu di lain waktu. Terima kasih banyak Ibu. Ya, terima kasih. Selamat pagi Bapak Wayan. Selamat pagi Pak Nyoman. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Wayan? Kabar baik Pak Nyoman. Baik, terima kasih Pak Wayan. Pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali. Tentunya ada kegiatan tertentu yang saya ingin lakukan terhadap Pak Wayan mengenai kompetensi coaching yang Pak Wayan lakukan nantinya dengan coachingnya Pak Wayan. Tapi sebelum saya melakukan observasi maupun pengamatan, ada pertanyaan-pertanyaan pada tahap prasupervisi yang ingin saya tanyakan kepada Pak Wayan. Bagaimana Pak Wayan, siap? Siap Pak Nyoman. Baik, jadi kira-kira bagaimana saya bisa bantu Pak Wayan dalam kegiatan ini Pak Wayan? Begini Pak Nyoman. Saya ingin bercerita dulu Pak Nyoman. Sebenarnya saya sangat sulit untuk melakukan ini, tetapi saya tetap belajar supaya nanti saya bisa memberikan yang terbaik kepada coaching saya. Seperti ini Pak Nyoman. Saya ingin Pak Nyoman membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan presensi, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Nah, dengan bimbingan ini saya berharap dari Pak Nyoman ini, ya, yang jelas saya mampu untuk menyampaikan yang lebih baik kepada coach saya. Baik Pak Wayan, tentunya saya akan tetap mendukung apa yang akan Pak Wayan lakukan pada kegiatan kali ini. Kemudian Pak Wayan, bagaimana kira-kira Pak Wayan, apa yang Pak Wayan ingin fokuskan pada observasi nanti ini Pak Wayan? Begini Pak Nyoman, saya berharap dengan Pak Nyoman, pertemuan kita pada saat ini Pak Nyoman, saya mendapatkan atau memperhatikan cara saya mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang bermakna. Apakah cara saya mendengarkan dan cara saya mengajukan pertanyaan nanti itu kalau menurut Pak Nyoman apakah sudah tepat atau belum? Nah, itu yang saya inginkan. Begitu, baik Pak Wayan ya. Tapi nantinya tentu hal tersebut saya akan lihat pada waktu Pak Wayan melakukan praktik coachingnya dengan coachingnya Pak Wayan tentunya. Terus kemudian sebelum nantinya Pak Wayan melakukan coaching, sejauh mana tingkat kemampuan Pak Wayan dalam hal melakukan kegiatan coaching Pak Wayan? Secara pribadi Pak Nyoman, saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching tersebut. Saya berharap semuanya itu akan dapat meningkatkan keterampilan saya tentunya sebagai coach, dan saya yakin bisa lebih baik membimbing coach saya. Seperti itu Pak Nyoman. Ya, luar biasa Pak Wayan. Baik, sebagai pertanyaan akhir pada tahap supervisi ini Pak Wayan, kira-kira tentunya ada harapan-harapan nanti yang Pak Wayan ingin wujudkan dalam pengembangan kompetensi Pak Wayan dalam coaching nanti dengan coachingnya. Boleh silakan Pak Wayan paparkan atau jelaskan sama saya kira-kira apa harapannya Pak? Tentunya saya sangat berharap dengan pelaksanaan observasi ini akan dapat memberikan umpan balik yang membangun, ya, untuk membantu perkembangan saya secara pribadi sebagai coach. Kemudian khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan kepada Pak Nyoman pada saat ini. Baik, terima kasih Pak Wayan.
atas jawaban-jawaban dari pertanyaan yang saya sampaikan. Silakan Pak Wayan nanti melakukan proses coaching dengan coachingnya. Nanti saya akan mengamati proses yang berlangsung. Terima kasih Pak Wayan. Terima kasih Pak Nyoman. Selamat pagi Bu Erni. Pagi Pak. Hari ini kita akan ngobrol tentang suatu hal. Apakah Ibu Erni ada waktu saat ini? Iya Pak, pagi ini kebetulan saya lagi santai. Begini Bu Erni, akhir-akhir ini saya lihat Ibu Erni selalu merenung jika di kantor. Apa ya yang menjadi penyebabnya sehingga Ibu Erni merenung seperti itu? Iya. Begini Pak, saya itu memang sedang punya masalah sedikit. Kebetulan saya itu juga perlu seseorang untuk bercerita dan berdiskusi dan membicarakan permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih loh Pak, sudah bersedia untuk membantu. Jadi kira-kira apa yang Ibu Erni yang ingin capai dalam diskusi ini? Tentunya diskusi coaching dan coaching pada saat ini. Begini Pak, saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi. Kira-kira ada nggak selain itu yang Ibu Erni inginkan dalam hal ini? Apa ya? Saya itu juga ingin tahu kenapa saya menjadi seperti ini. Begitu Pak? Oh begitu. Sekarang saya ingin mendengarkan dari Ibu Erni. Coba ceritakan saat ini apa yang sedang Ibu Erni rasakan. Oke. Saya itu sudah lama merasa jenuh ya Pak, dan kurang nyaman jika memakai media pembelajaran buku. Saya hanya memakai buku itu terus Pak, jadi saya itu kayak merasa jenuh dan kurang nyaman. Oh seperti itu ya Bu Erni. Terus apa kira-kira yang membuat Ibu Erni jenuh dan tidak nyaman itu? Membuat saya tidak nyaman itu Pak seperti ini. Saya merasa jika memakai sumber belajar dari buku terus menerus, saya merasa itu kayak monoton gitu Pak. Jadi saya itu kurang nyaman memakai buku terus. Seperti ingin punya perubahan gitu. Oh seperti itu ya, Ya. maksudnya Ibu Erni. Jadi karena seperti itu sehingga Ibu Erni merasa kurang nyaman jika sumber pembelajaran yang Ibu Erni lakukan hanya menggunakan buku saja. Iya Pak, seperti itu. Padahal saya sudah berusaha untuk bersemangat dalam pembelajaran. Oke Bu Erni, sekarang saya juga ingin Ibu Erni menceritakan atau menjelaskan ke saya pada saat ini bagaimana proses pembelajaran yang Ibu Erni lakukan di kelas, seperti apa kira-kira? Oh, gitu ya. Seperti ini loh Pak. Sebenarnya buku itu bagus, mudah dipahami untuk peserta didik. Tetapi mungkin dari diri sayanya itu yang kurang nyaman dan merasa monoton begitu Pak. Oh, kurang nyaman Iya. yang dirasakan Bu Erni. Jadi bagaimana dan kira-kira apa yang membuat Ibu Erni kurang nyaman memakai buku sebagai sumber belajar? Saya itu begini.
saya tahu memang kalau buku itu bagus sih, dan murid pun sangat terbantu dengan adanya buku. Tetapi setelah melaksanakan pembelajaran di kelas, ada ketidakpuasan dalam diri saya, begitu Pak. Oh, jadi Ibu Erni mungkin ingin sesuatu metode yang berbeda dalam proses pembelajaran di kelas. Mungkin seperti itu yang saya dapat tangkap dari Ibu Erni, yang permasalahannya muncul dari Ibu Erni. Iya, sepertinya seperti itu Pak. Kalau begitu Bu Erni, nah sekarang saya juga ingin tahu selama ini kira-kira apa saja yang sudah Ibu Erni lakukan, tentunya untuk bisa mengembangkan pembelajaran di dalam kelas. Coba diceritakan. Oke, begini ya Pak, saya cuman mencari referensi buku lain dan bertanya kepada kakak saya. Kebetulan di rumah kakak saya itu juga seorang guru, serta belajar menggunakan laptop dengan kakak saya, begitu. Begini Bu Erni, kalau boleh saya simpulkan, jadi dalam pembelajaran di kelas, Ibu Erni kurang nyaman jika semua pembelajarannya dari buku saja, dan Ibu Erni ingin sesuatu yang baru, yang tentunya berbeda, dan mungkin berhubungan dengan kemajuan, tentunya dengan kemajuan teknologi, ya, dalam hal ini di digital, ya. Terus dalam menunjang pembelajaran di kelas, dan mungkin seperti itu yang dapat saya barangkali tangkap dari Ibu Erni. Iya, betul sekali Pak. Berarti saya harus belajar mengembangkan potensi di bidang teknologi Pak, gitu. Luar biasa Bu Erni, saya sangat mendukung karena pembelajaran ya dengan kemajuan alat teknologi yang sudah digunakan itu sangat bagus sekali, dan apalagi dengan kemajuan sekarang ini semua guru-guru harus mampu menggunakan teknologi itu. Berarti Ibu Erni sudah tahu penyebab kenapa pembelajaran di kelas Ibu Erni kurang nyaman dan rasa monoton. Terus kira-kira ada nggak hambatan lain dalam melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar yang Ibu Erni rasakan di dalam kelas? Sepertinya tidak ada lagi Pak. Nah, kalau begitu, kira-kira untuk beberapa hari ke depan, apa yang akan Ibu Erni lakukan? Saya ingin dengar juga dari Ibu Erni. Begini, saya itu masih bingung ya Pak. Saya mau, dan banyak hal juga yang ingin saya lakukan ke depannya, begitu. Oh, jangan bingung Bu. Ya, semua pasti ada solusinya. Ibu pasti dapatkan solusi nanti. Ya. Nah, dari beberapa hal yang sudah Ibu Erni jelaskan tadi, ada hal ya yang menurut Ibu Erni menjadi prioritas pertama atau utama. Saya juga ingin dengar dari Ibu Erni. Oke, prioritasnya itu pertama, saya akan menggunakan laptop supaya nanti pembelajaran saya di kelas menjadi variatif. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya akan mencari tahu di internet trik dan tips menggunakan laptop dalam pembelajaran. Begitu Pak. Oh, nah, kalau seperti itu langkah-langkah yang Ibu Erni gunakan, kira-kira dalam hal ini ada hal lain barangkali yang ingin dilakukan oleh Ibu Erni untuk selanjutnya, tolong juga disampaikan. Ya.
Saya biasanya sering berdiskusi dengan kakak saya di rumah, Pak. Jadi seperti bertukar pikiran tentang pembelajaran di kelas. Kan kebetulan kakak saya itu juga adalah seorang guru. Jadi kita sharing-sharing di rumah. Luar biasa Bu Erni. Jadi punya kakak guru itu memang sangat membantu dalam kita untuk berdiskusi. Tentunya itu merupakan suatu langkah yang sangat baik yang telah Ibu Erni lakukan. Nah, ada nggak hal yang menarik dengan pertanyaan? Bahwa saya akan meminta teman saya untuk mengingatkan saya agar selalu belajar dan terus belajar lagi pada saat nanti berdiskusi dengan kakak saya. Selain itu juga, selain kakak saya, Pak, ada kepala sekolah saya yang juga tahu dengan teknologi. Jadi saya nanti akan bertanya juga dengan kepala sekolah saya. Begitu, Pak. Begini Bu Erni, setelah saya mendengar dari penyampaian Ibu Erni tadi, jadi apa yang Ibu Erni sampaikan saat ini itu sangat luar biasa, bagus sekali. Saya berharap semoga kedepannya semua rencana yang Bu Erni sampaikan itu dapat Ibu Erni lakukan ya, dan dijadikan sebuah komitmen dan bisa direalisasikan ke depannya. Iya, begitu, Pak. Terima kasih atas waktunya, Pak, karena sudah mendengarkan permasalahan yang saya hadapi ini, Pak. Iya Bu Erni, sama-sama, semoga di lain waktu nanti jika ada kesempatan kita bisa lagi bincang-bincang, dan tentunya apa yang Ibu Erni buat ya, rencanakan ke depan semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu Erni. Ya, sama-sama, Pak. Terima kasih juga karena Bapak sudah meluangkan waktunya untuk saya. Terima kasih. Ya, selamat pagi Pak Wayan. Selamat pagi Pak Nyoman. Ya, kita bertemu lagi Pak Wayan setelah kemarin kita observasi mengenai praktik coaching yang sudah Pak Wayan lakukan. Di situ saya melakukan pengamatan. Tentunya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kembali berkaitan dengan hasil pengamatan kemarin pada waktu Bapak Wayan mengembangkan kompetensi Pak Wayan menerapkan praktik coaching kepada coachingnya Pak Wayan. Begini Pak Wayan, bagaimana Pak Wayan bisa menilai performa dalam kompetensi tersebut Pak Wayan? Begini Pak Nyoman, tentunya pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Nyoman karena Pak Nyoman sudah memberikan arahan ke saya sebelum saya melakukan coaching. Jadi apa arahan yang Pak Nyoman sampaikan itu betul-betul dapat membantu saya dalam melaksanakan coaching, dan saya merasa bahwa apa yang saya lakukan itu sudah berjalan dengan baik dalam kompetensi itu Pak Nyoman. Seperti itu yang saya rasakan. Baik, saya melihat memang berdasarkan apa yang Pak Wayan lakukan kemarin pada waktu coaching, kompetensi inti sudah terlihat. Pak Wayan sudah mampu menampilkan kompetensi tersebut. Kemudian saya ingin tahu Pak Wayan, apa yang Bapak Wayan rasakan seperti setelah melaksanakan kegiatan coaching kemarin. Begini Pak Nyoman, saya ingin cerita dulu sedikit dulu. Silakan Pak Wayan. Yang jelas luar biasa sekali Pak Nyoman. Saya merasa saya telah mampu, ya ini merupakan peningkatan bagi saya yang saya rasakan. Saya mampu mendengarkan ya secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching ya yang saya lakukan dengan baik. Seperti itu Pak Nyoman. Baik, terima kasih Pak Wayan. Kalau boleh izinkan saya berbagi hasil pengamatan apa yang saya amati kita kemarin. Jadi saya melihat bahwa memang betul Pak Wayan telah mampu mendengarkan aktif, kemudian
mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang memang sudah berbobot sangat baik sekali. Kemudian sesuai lah dengan standar kita yang kita rujuk. Terus kemudian Pak Wayan, kira-kira bagaimana Pak Wayan tentang pendapat tersebut? Kalau pendapat saya Pak Nyoman, tentunya saya sangat bersyukur dan sangat bangga. Ya, jadi dalam hal ini saya berusaha untuk lebih percaya diri, ya, karena saya merasa, merasa apa yang saya lakukan terhadap coach saya itu, saya sudah mendengarkannya dengan baik, ya, walaupun sebelumnya sangat sulit, tetapi memang setelah itu saya sekarang sangat merasa sangat senang mendengarkannya. Tentunya pada dalam hal ini saya sangat berterima kasih kepada Pak Nyoman atas umpan baliknya. Seperti itu Pak Nyoman. Baik, terima kasih. Namun demikian Pak Wayan, setelah berdasarkan hasil pengamatannya saya, kiranya ada beberapa aspek-aspek yang perlu Pak Wayan harus tingkatkan. Misalnya bagaimana Bapak Wayan bisa menunjukkan bahwa Bapak Wayan hadir sepenuhnya dalam proses percakapan tersebut, Pak Wayan. Seperti itu Pak Wayan. Semoga saya mengerti. Terus saya akan berusaha untuk lebih meningkatkan diri lagi ke depan, Pak Nyoman. Dan semoga juga saya selalu berkomitmen, ya, terhadap coach saya, ya, seperti yang saya lakukan hari ini Pak Nyoman. Ya, jadi seperti itu Pak Wayan ya. Saya berharap kekurangan-kekurangan itu bisa dimaksimalkan nantinya Pak Wayan ya. Nah, kemudian Pak Wayan, saya ingin dengar apakah langkah konkret yang Pak Wayan ambil nantinya untuk meningkatkan kompetensi Pak Wayan dalam coaching. Begini Pak Nyoman, saya ada sedikit, ya, saya ada gambaran seperti ini. Saya memiliki suatu rencana untuk melakukan latihan lebih intensif, ya, tentunya dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang lebih efektif. Seperti itu Pak Nyoman. Ya, luar biasa Pak Wayan. Silakan nanti Pak Wayan lakukan apa yang seperti Pak Wayan sampaikan tadi dengan latihan secara intensif. Mudah-mudahan kompetensi dari seorang coach itu memang betul-betul melekat dan ada pada diri Pak Wayan. Terima kasih Pak Wayan. Mungkin sekian pertemuan kita kali ini. Di lain waktu kita bisa sambung lagi Pak Wayan. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Wayan. Terima kasih Pak Nyoman. Selamat pagi Bu Erni. Selamat pagi Pak. Ya, pada pagi hari ini saya merasa sangat senang bisa bertemu dengan Ibu Erni. Tentunya pada saat ini kita bisa berbincang-bincang membicarakan mengenai peningkatan keterampilan coaching Ibu Erni. Saya ingin memberi dukungan kepada Ibu Erni pada saat ini. Bagaimana saya dapat membantu Ibu Erni? Terima kasih Pak. Saya ingin Bapak itu membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan present saya, di mana saya itu harus mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Maka dari itu, harapan saya nantinya Bapak akan membimbing saya serta mengarahkan untuk mengembangkan kompetensi sebagai seorang coach yang baik. Begitu Pak. Oh, seperti itu ya Bu Erni ya. Baik Bu Erni, saya akan mendukung Ibu Erni dalam hal ini. Bagaimana yang ingin tentunya Ibu Erni fokuskan pada observasi ini, coba ceritakan dulu pada saat ini. Oke. Saya berharap Pak nantinya dapat memerhatikan cara saya mendengarkan aktif
dan cara saya mengajukan pertanyaan yang bermakna. Terus kemudian memberikan feedback dan umpan balik kepada saya berdasarkan nanti hasil pengamatan Bapak nantinya dalam kompetensi saya di bidang coaching. Begitu Pak. Oh seperti itu. Kira-kira kalau menurut Ibu Erni, sejauh mana tingkat kemampuan Ibu Erni dalam hal ini? Saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching nanti. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih membimbing coaching secara ini. Saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching nanti. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin lebih baik membimbing coach saya. Kemudian terkhusus pada diri saya sendiri, kiranya mampu mengembangkan secara maksimal kompetensi tersebut. Begitu Pak. Oh seperti itu. Tentunya saya juga ingin mendengarkan dari Bu Erni, kira-kira apa harapan Bu Erni dari observasi yang Ibu Erni lakukan nantinya? Ya, saya berharap observasi ini memberikan umpan balik yang membangun untuk perkembangan saya nanti, khususnya dalam mendengar aktif dan mengajukan nanti pertanyaan-pertanyaan kepada coach, yaitu seperti pertanyaan yang bermakna serta mampu menunjukkan bahwa saya itu bisa fokus pada penyampaian coach nanti. Begitu Pak. Oh baik Bu Erni, tentunya saya sangat tertarik dengan apa yang Ibu Erni lakukan. Semoga proses coachingnya saya akan dapat mengamati Ibu Erni ya, dan saya juga berharap tentunya bisa bertemu kembali untuk merefleksikan hasil coaching yang Ibu Erni lakukan. Terima kasih Ibu Erni. Oke Pak, terima kasih banyak. Oke. Selamat pagi Pak Suarsana, bagaimana kabarnya? Selamat pagi Ibu Erni. Baik, alhamdulillah pada pagi hari ini saya berada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Oke, kita langsung saja ya Pak. Ya, siap Ibu. Ya, kita langsung ke sesi tanya jawab. Ya Bu. Sebelum kita mulai, bagaimana perasaan Pak Suarsana dalam hal khusus yang ingin Pak Suarsana diskusikan dan fokuskan pada pagi hari ini? Jadi begini Bu Erni, sejujurnya saya ini merasa tegang. Ya, ketegangan saya ini diakibatkan karena beberapa tantangan pekerjaan yang kiranya membuat saya merasa mencari cara-cara yang lebih efektif untuk menyelesaikan masalah tersebut. Begitu kira-kira. Oke. Di sini saya menghargai kejujurannya Bapak ya. Mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk menjelajahi solusi pertama. Oke. Baik Ibu. Kita langsung ke tanya jawab saja ya Pak. Ya, siap Ibu. Oke. Apa tujuan yang ingin Bapak capai dalam sesi coaching ini? Baik Bu. Jadi begini Ibu, saya ingin meningkatkan kompetensi saya melakukan presentasi di depan umum seperti itu Ibu. Oke. Baik Pak.
Kira-kira ada definisi tujuan akhirnya yang Bapak inginkan? Ya tentunya saya berharap nantinya betul-betul dari sebuah presentasi itu menimbulkan rasa percaya diri pada saya, kemudian mampu diterima oleh audiens secara maksimal, terkesan bahwa presentasi saya itu memang tampil secara maksimal dan diterima oleh khalayak ramai, seperti itu. Oke, bagus sekali ya Pak. Terus, apa ukuran keberhasilan yang Bapak inginkan di sesi coaching ini? Ya tentunya sebagai tolak ukur nantinya dalam proses saya melakukan atau mengembangkan kompetisi saya dalam berpresentasi di depan umum, ya tentunya saya bisa tampil secara lancar tanpa rasa gugup, kemudian mendapatkan feedback yang positif dari para pendengar ataupun audiens. Oke. Terus nih Pak, sekarang mari kita masuk identifikasi kesulitan Bapak. Apa yang membuat Bapak merasa kesulitan dalam presentasi? Ya seperti saya sampaikan di awal tadi Ibu, terkadang setiap saya melakukan presentasi di depan umum, saya merasa tegang, gugup, sehingga apa yang saya ingin sampaikan, ingin paparkan kepada pendengar tiba-tiba akan menjadi lupa Ibu, seperti itu Ibu. Oh, terus ceritakan lebih lanjut ya Pak, bagaimana perasaan itu bisa muncul? Baik Ibu, terima kasih Ibu. Jadi begini Ibu, memang rasa takut tersebut sementara ini masih saya rasakan, sehingga terkesan memberikan kesan yang kurang baik terhadap audiens dalam saya melakukan presentasi. Karena di samping itu juga muncul tekanan dalam diri saya bagaimana bisa tampil sesempurna mungkin di depan umum dalam melakukan atau memaparkan sesuatu pemahaman kepada orang banyak, seperti itu Ibu. Oke, saya paham ya Pak di sini. Terus bagaimana Bapak menghadapi situasi tersebut? Ya, terima kasih banyak Ibu. Sebelumnya saya ucapkan sama Ibu karena ini pertanyaan-pertanyaan dari Ibu cukup membuat saya menjadi merenung, berpikir, yang tentunya membuka ruang bagi saya untuk menyusun pemahaman yang lebih baik nantinya menghadapi atau mendalami tantangan-tantangan yang saya akan hadapi ini Ibu. Kemudian Ibu, dalam kesempatan ini juga saya merasa didengar dan didukung oleh Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Oke, kita di sini akan bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi hambatan ini ya Pak. Apakah ada hal yang lain ingin Bapak tambahkan? Ya, jadi begini Bu, saya ingin rasa percaya diri itu tumbuh secara langsung dalam diri saya, kemudian sehingga memunculkan sesuatu yang berakibat positif pada diri saya, mampu tampil secara terampil di saat berpresentasi. Kemudian saya yakin melalui sesi perbincangan ini akan semakin menemukan rasa percaya diri saya, akan semakin membuat ke arah yang lebih baik, dan besar harapan saya nantinya bisa mencapai dan mengatasi segala kesulitan yang saya hadapi. Oke, baik Pak. Sekarang mari kita merancang rencana aksi ya. Apa rencana Bapak dalam mencapai tujuan presentasi yang Bapak inginkan? Baik Bu, begini Bu. Jadi prioritas utama dari presentasi yang saya ingin sampaikan nantinya adalah mampu menampilkan sebuah presentasi yang betul-betul baik. Kemudian cara yang akan saya terapkan atau strategi nanti saya akan terapkan adalah tentunya berlatih berpresentasi di depan cermin. Kemudian karena itu saya percaya bahwa fondasi yang kuat itu adalah materi dan latihan secara sungguh-sungguh, sehingga mampu nantinya kompetensi tersebut secara mandiri bisa saya kembangkan. Seperti itu Ibu. Iya, bagus sekali Pak. Tadi Bapak menyebutkan strategi ya. Terus apa strategi
yang Bapak gunakan untuk mencapai tujuan presentasi Bapak nanti? Baik Ibu, berkaitan dengan strategi yang kiranya nanti saya lakukan untuk mengatasi kesulitan yang saya alami. Yang pertama, saya akan mencari bahan acuan atau referensi yang bisa saya pakai untuk sebagai kerangka acuan bagaimana kita bisa tampil maksimal di depan umum. Itu yang pertama. Yang kedua Ibu, saya akan berusaha untuk mencari mentor untuk membimbing dan mengarahkan saya kiranya kompetensi saya ini bisa berkembang secara maksimal. Seperti itu. Bagus sekali Pak. Itu adalah langkah-langkah yang sangat baik. Terus rencana aksi yang terstruktur dan fokus pada detail akan membantu Bapak mengatasi tantangan presentasi dengan lebih efektif. Baik. Terus apa komitmen Bapak terhadap rencana aksi yang sudah Bapak buat? Baik Ibu, mengenai komitmen berdasarkan strategi yang saya sampaikan tadi Ibu, saya akan tetap berkomitmen untuk mempersiapkan materi presentasi dengan baik, kemudian mengikuti atau bimbingan dari seorang mentor itu tetap menjadi sebuah referensi bagi saya. Kemudian kalau ada waktu di lain kesempatan barangkali saya mencari narasumber-narasumber lain yang tentunya lebih paham bagaimana caranya tampil seorang presenter di depan umum seperti itu. Ya, bagus sekali Pak. Terus nih, kira-kira siapa dan apa yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen Bapak? Ya tentunya begini, saya dalam mengatasi kesulitan ini tidak bisa berjalan sendiri Bu. Tentunya perlu bantuan. Jadi feedback dari seorang teman atau rekan itu sangat saya perlukan. Kemudian di samping feedback yang positif dari teman, feedback dari mentor sangat membantu saya dalam pengembangan kompetensi saya ini sehingga saya mampu meraih kompetensi yang saya inginkan. Terima kasih, seperti itu. Oke, bagus sekali ya Pak. Terus bagaimana dengan tindak lanjut dari perbincangan yang kita lakukan ini Pak? Baik Ibu, saya akan berlatih secara terus menerus, kemudian berlatihnya pun dengan mengikuti arahan maupun bimbingan dari mentor. Kemudian kegiatan ini saya tidak fokuskan sifatnya sementara, artinya berkesinambungan. Latihannya akan saya laksanakan terus menerus sampai tumbuh dalam diri saya atau tumbuh kepercayaan diri saya bahwa saya sudah mampu untuk menguasai kompetensi tersebut. Oke, baiklah. Terima kasih Pak. Tetap semangat ya. Saya berharap nantinya kita bisa bercakap-cakap lagi. Saya ingin mendengarkan hasil dari Bapak tadi. Baik Ibu, terima kasih juga saya ucapkan pada Ibu sudah menyiapkan waktu berkeluh kesah menerima kesulitan saya. Besar harapan saya juga bisa bertemu Ibu di lain kesempatan. Terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama Pak. Ya. Selamat pagi Bu Erni. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah baik. Ibu Erni, hari ini kita ketemu lagi ya, dan terima kasih telah menyediakan waktu kembali bersama saya dalam bincang-bincang. Tentunya pada saat ini saya ingin membahas dengan Ibu Erni tentang hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching sebelumnya. Terus bagaimana Ibu menilai performa dalam kompetensi tersebut? Oke. Terima kasih Pak. Saya itu merasa bahwa saya telah melakukannya dengan baik dalam kompetensi itu ya. Terus mendengarkan dengan aktif, kemudian saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Oh seperti itu. Terus Ibu Erni,
Kira-kira apa yang membuat Ibu Erni merasa demikian? Ya. Saya merasa telah mampu mendengarkan aktif dan dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan baik, sehingga Koci merasa tumbuh percaya dirinya untuk mengembangkan potensi diri dalam menghadapi kesulitan yang dialaminya. Begitu, Pak. Oh, seperti itu. Terus bolehkah saya berbagi hasil pengamatan saya? Saya melihat bahwa Ibu telah melakukan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan sangat baik sesuai dengan standar yang kita gunakan. Bagaimana pendapat Ibu tentang hal ini? Terima kasih, Pak. Saya senang mendengarkannya, Pak, ya. Atas umpan baliknya, hal tersebut akan menjadi pertimbangan bagi saya untuk lebih memaksimalkan kompetensi saya sebagai seorang coach nanti. Gitu, Pak. Bu Erni, Ya. namun demikian saya juga ingin melihat ya Ibu Erni dari aspek-aspek yang masih dapat ditingkatkan. Misalnya bagaimana kalau kita bisa menunjukkan bahwa kita bisa hadir sepenuhnya dalam proses percakapan tersebut. Saya mengerti bahwa saya nantinya akan berusaha untuk lebih meningkatkan lagi, ya, Pak. Dan terima kasih atas masukan dari Bapak. Nanti saya akan menjadikan fokus perhatian saya dalam setiap coaching yang saya lakukan nanti. Ibu Erni, dari diskusi kita hari ini, saya ingin mendengar dari Ibu Erni apa langkah-langkah konkret yang akan Ibu Erni ambil untuk meningkatkan performa tentunya di area ini. Saya tuh, Pak, berencana untuk melakukan latihan lebih intensif dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang lebih efektif. Begitu, Pak. Luar biasa Bu Erni. Menurut saya itu adalah langkah yang sangat baik. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam forum supervisi akademik, dan terakhir apa yang Ibu Emi ya peroleh dari proses ini, kira-kira saya juga ingin mendengarkannya. Oke. Saya itu merasa lebih memahami, ya, Pak, area di mana saya perlu berkembang. Dan saya berterima kasih atas bimbingan dan umpan balik yang saya terima. Sehingga nantinya saya menjadi seorang coach yang profesional. Iya. Sebelumnya saya juga sangat berbangga ya intinya kepada Ibu Erni. Saya sudah mendengar, dan semoga apa yang menjadi pertemuan kita hari ini ya, tentunya saya berharap di kemudian hari kita bisa bincang-bincang lagi seperti ini. Iya, Ya. Pak. Terima kasih Bu Erni. Ya, sama.